Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi permutasi, peluang, dan kombinatorial. Oke, lanjut saja ke video berikut ini. Sobat Commerce, nah balik lagi dengan kita nih. Nah pada video kali ini kita akan buat video buat UAS nih Sobat Commerce. Nah judul dari materi yang akan kita bahas yaitu tentang peluang, permutasi, dan kombinatorial. Sebelumnya kalian harus tahu nih member-member dari kelompok kita. Ini dia. Nah gimana, cakep-cakep kan anggota member dari kelompok kita? Oke, langsung aja ya kita back to topik yaitu ke materi. Materi yang pertama yaitu peluang. Di sini kita akan menjelaskan pengertian peluang, peluang suatu kejadian, contoh soal, dan rumusnya pastinya. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang. Apa sih pengertian peluang itu? Jadi peluang adalah cabang matematika yang mempelajari tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peluang biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama itu untuk menghitung kemungkinan hujan, terus yang kedua untuk menghitung kemenangan lotre, dan yang ketiga itu kemungkinan untuk menghitung kemungkinan lulus ujian dan lain-lain. Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih peluang suatu kejadian itu. Jadi peluang suatu kejadian itu adalah selalu berkaitan dengan peluang dan sampel. Dan kejadian peluang dari suatu kejadian itu berada di rentang antara 0 dan 1. Untuk nilai 0 itu adalah nilai yang menunjukkan suatu kejadian yang mustahil, sedangkan nilai yang 1 itu menunjukkan nilai yang pasti. Gitu guys. Oke guys, jadi aku mau baca ini satu soal dari materi peluang. Yang pertama, dari 10 calon anggota OSIS akan dipilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak susunan orang yang mungkin terjadi? Oke, untuk penyelesaian dan pembahasannya akan dibahas di video berikut ini ya. Oke, di sini aku punya satu soal, mari kita kerjakan sama-sama. Soalnya dari 10 calon anggota OSIS akan dipilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak susunan orang yang mungkin terjadi? Oke, penyelesaiannya adalah pertama N. N adalah orang yang tersedia, itu adalah 10. Dan berapa yang dipilih? Kita tulis K. K-nya berapa? 3 orang. Ini tadi N-nya ya. 3 orang. Lalu kita tulis rumusnya. N BK N faktorial bagi N dikurangi K. 10. Ini kan 10 ya, dimasukin sini. Terus 3 nya taruh sini. 10 faktorial. Terus 10 dikurangi 3 yang 10 B dengan ini perkaliannya adalah 10 itu perkalian mundur, jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Jadi ini sampai 7 faktorial ya. Terus 7-nya dari mana? 7 faktorial dari mana? Dari sini. Lalu jawabannya adalah 720 susunan. Oke, sekian itu saja guys. Oke, gimana nih Mat Commerce, sudah pada paham kan tentang peluang? Nah, bergeser dari peluang nih Mat Commerce, ada yang namanya permutasi. Dan itu saling berkaitan dan berhubungan dengan peluang. Nah, kita akan memberitahu kalian tentang pengertian permutasi, rumus, dan contoh soalnya.
Cekidot. Pengertian kombinatorial. Kombinatorial adalah suatu cabang matematika tentang cara mengatur suatu objek dengan cara memperhatikan atau tidak memperhatikan urutan. Kombinatorial biasanya dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya banyaknya cara menghitung anggota kelompok. Kaidah penghitungan kombinatorial. Kaidah pengalian jika percobaan 1 P, percobaan 2 Q, percobaan 1 dan percobaan 2 sama dengan P kali Q. Kaidah penjumlahan. Percobaan 1 P, percobaan kedua Q, percobaan 1 atau 2 sama dengan P tambah Q. Untuk soal kombinatorial, string biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A panjang string 85 bit, B panjang string 8 bit. Menurut saya A 2 pangkat 5 sama dengan 32 bit, 32 2. B 2 pangkat 8 sama dengan 256 bit. Nah, gimana? Udah pada paham kan? Ini udah 2 materi loh Mat Commerce yang kita kasih tahu. Tapi ada satu lagi nih Mat Commerce, yaitu tentang kombinatorial. Kombinatorial ya, bukan kombinasi. Ini lebih luas nih Mat Commerce. Lebih simak lagi ya. Permutasi juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung banyaknya cara untuk menyusun huruf pada kata. Yang kedua, menghitung banyaknya cara untuk mengurutkan jumlah pemain sepak bola. Dan yang ketiga, untuk mengatur jumlah kursi pada kelas. Yang kedua ada permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah cabang matematika yang mempelajari tentang cara mengatur objek-objek tanpa memperhatikan urutannya. Berdasarkan pengertian permutasi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus dari permutasi yaitu N BR sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Agar teman-teman lebih jelas mengenai permutasi, di sini saya memiliki satu contoh soal agar teman-teman mudah memahami dengan permutasi. Tentukan banyaknya permutasi siklus dari 3 unsur yaitu A, B, dan C. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Maka, jika A sebagai urutan ke-1, maka menjadi A, B, dan C. Jika B sebagai urutan kedua, maka menjadi B, C, dan A. Dan jika C sebagai urutan ketiga, maka menjadi C, A, dan B. Jika banyak unsur M sama dengan 4, maka menjadi A, B, C, dan D. Jadi, banyaknya permutasi siklus dari 4 unsur A, B, dan C, dan D adalah 4 faktorial per 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4. Hasilnya 6. Gimana? Makin pusing atau makin ngerti nih sama 3 materi yang udah kita jelasin tadi? Oke, karena 3 materi udah kita jelasin nih, saat kita presentasi kemarin ada 3 juga pertanyaan dari teman-teman audiens. Nah, kita bakal jawab satu persatu biar lebih jelas lagi. Oke? Apa peran operasi logika seperti konjungsi, distribusi, implikasi, dan negasi dalam fungsi proporsional? Jawabannya itu adalah operasi logika seperti konjungsi dan distribusi atau implikasi, sangka, dan negasi juga adalah dasar-dasar dalam logika proporsional yang membantu membangun pertanyaan proposisi yang kompleks dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana. Konjungsi menggabungkan 2 pertanyaan dengan dan.
disjungsi menyatakan hubungan atau. Terus di sini ada pertanyaan kedua yaitu dari J. Bagaimana permutasi dan kombinasi terkait konsep peluang? Permutasi dan kombinasi terkait erat dengan konsep peluang karena keduanya membantu menghitung kemungkinan berbagai hasil dalam situasi acak. Permutasi digunakan ketika urutan penting, sementara kombinasi digunakan ketika urutan tidak relevan. Di sini ada pertanyaan terakhir dari Bintang, yaitu bagaimana penggambaran peluang dalam konteks variabel yang acak seperti pengujian hipotesis yang tidak bentuk. Jawabannya itu dalam konteks pengujian hipotesis, peluang sering diukur dengan nilai P dan nilai ini mencerminkan seberapa mungkin hasil yang diamati terjadi secara kebetulan jika hipotesis 0 benar. Semakin kecil nilai P, semakin rendah peluangnya, dan nilai ini dapat diartikan sebagai bukti yang lebih kuat melawan hipotesis 0. Sekian. Wah, gak kerasa banget nih dari materi, contoh soal, hingga pertanyaan udah kita jabarkan satu-satu nih Smart Commerce. Buat kalian jangan lupa kalau ada saran, kritik yang membangun pasti kita terima. Sekian dari kelompok kami, see you di next video. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.